Pemirsa, bagaimana distribusi bansos dan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 agar tidak terjadi tumpang tindih? Kami telah terhubung dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, Bapak Syafii Nasution. Selamat sore, Pak Syafii. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Syafii, penyaluran distribusi bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19 ini ada dari sejumlah pintu, ada dari pusat lewat Kemensos, ada juga dari Pemda masing-masing. Nah, ini bagaimana koordinasi antara Kemensos dan juga Pemda agar kemudian penerima bantuan betul-betul tepat sasaran? Ya, terima kasih. Kami dari Kementerian Sosial dengan adanya tanggap darurat penanganan COVID-19 ini, itu Direktorat Bencana Alam mengalokasikan anggaran untuk makanan siap saji kepada masyarakat yang ODP dan PDP di 5 wilayah DKI Jakarta. Itu yang pertama. Berikutnya adalah kami juga mengalokasikan anggaran 300.000 paket sembako untuk masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, untuk yang 300.000 sembako ini memang kami mendistribusikan baik itu secara reguler melalui suku dinas sosial di 5 wilayah DKI Jakarta maupun melalui langsung kepada misalnya pihak yang peduli, kemudian lembaga sosial, lembaga keagamaan, RT RW maupun ojol yang menyampaikan proposal kepada kami sampaikan. Baik. Nah, Pak Syafii, artinya bagaimana sinkronisasi data yang dimiliki oleh Kemensos dan juga Pemda ataupun misalnya contohnya adalah Pemprov DKI, karena kita lihat dalam sejumlah kasus, ada beberapa kasus ternyata kemudian pembagian bantuan ini tidak tepat sasaran, justru diberikan kepada warga yang mampu. Saya pikir begini ya, ini kan suasananya suasana yang sangat berbeda dengan bencana alam yang lain yang ini belum pernah sama sekali kita alami. Jadi kalau memang ditemukan hal-hal seperti itu harus kita lihat dari sisi positifnya mungkin. Kita lihat semua orang sangat membutuhkan bantuan pada saat ini, di mana pembatasan sosial berskala besar, physical distancing itu membuat orang yang buruh harian misalnya itu tidak bisa bekerja. Masyarakat yang penghasilannya harian itu sudah tidak mempunyai masukan lagi. Yang penghasilannya mingguan juga seperti itu. Kami beberapa kali didatangi oleh organisasi ojek online. Mereka katakan mereka sangat terdampak, terutama ojol yang roda 4, di mana mereka harus mencicil kredit mobilnya, tetapi mereka tidak boleh beredar untuk menarik penumpang. Kemudian yang ojol roda 2 juga mereka tidak boleh membawa penumpang, tapi belakangan diralat. Nah, ini harus ada pegangan data yang betul-betul penerima bantuan ini adalah orang ataupun warga yang memang harus kemudian dibantu seperti itu kan, Pak? Siap. Jadi begini, Mbak. Awal-awalnya begitu terjadi COVID-19 ini, itu sekitar tanggal 7, Kemensos itu sudah hadir di masyarakat. Kami mendapatkan data dari suku dinas sosial di 5 wilayah itu mengenai ODP dan PDP. Maksudnya begini, teridentifikasi anggota keluarga itu sebagai PDP. Maka RT RW yang bersangkutan itu mengisolasi masyarakatnya atau keluarganya. Nah, awal-awal mereka memberikan bantuan permakanan kepada keluarga yang ODP ini. Tapi berikutnya Kemensos ikut berkontribusi. Jadi data-data itu tetap dari RT RW, kemudian dilanjutkan kelurahan, kemudian kecamatan dan suku dinas. Saya pikir mengenai data itu sudah kontrol sosial masyarakat berlaku. Kearifan lokal itu sanksi sosialnya jelas. Saya pikir masyarakat juga paham kalau mereka itu mendapatkan yang bukan haknya, mereka akan memberikan kepada yang berhak. Ya, karena sinkronisasi data, transparansi data ini kemudian menjadi sorotan dan sangat dibutuhkan, apalagi agar kemudian tidak ada tumpang tindih, duplikasi, ataupun bahkan penerima bantuan yang terlewat. Nah, ini bagaimana kemudian Kemensos mengawal agar semua penerima bantuan ini memang betul-betul yang tepat sasaran, tidak ada yang terlewat, tidak ada duplikasi, tidak ada tumpang tindih? Baik, yang pertama kami tentunya yang awal emergensi. Jadi gini,
ini Kemensos punya dua skema. Yang pertama melalui anggaran Kemensos sendiri itu 300.000 paket sembako dan makanan siap saji melalui dapur umum. Saya masih di Kalibata ini mengomandani makanan siap saji yang akan kami berikan kepada masyarakat yang ODP PDP yang usulan dari sudin-sudin di 5 wilayah. Kemudian sembako itu kami distribusikan dalam rangka social safety net. Jadi sebelum bantuan presiden yang totalnya itu 1,9 juta datanya, 1,3 juta di DKI Jakarta, 1,3 juta KK maksudnya kepala keluarga, dan 600.000 KK itu di Bodetabek. Jadi pinggiran berbatasan dengan DKI Jakarta. Jadi totalnya itu 1,9 juta yang akan nanti diluncurkan pada hari Senin kalau itu memungkinkan setelah bantuan kami Kemensos ini sebagai social safety net itu kami luncurkan. Jadi kami menyiapkan masyarakat. Nah, mengenai data ini kami sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemda DKI, Kominfo, semua kementerian yang terkait dalam penanganan COVID untuk mensinkronkan data. Jadi agar data itu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas bantuan. Bantuan itu senilai Rp600.000 per bulan, 2 minggu sekali dalam bentuk sembako kita distribusikan kepada masyarakat DKI dan Bodetabek. Baik, kita memang harapkan seperti itu agar penerima bantuan merupakan orang yang betul-betul membutuhkan dan juga tepat sasaran. Baik, terima kasih Pak Syafie Nasution telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.